Bahasa Indonesia sekaligus pada kesempatan kali ini sebagai kontributor ketiga saya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Dudung Burhanuddin MPD selaku pembimbing saya, dan yang terhormat Bunda Profesor Dr. Hasna Faiza MPU selaku kontributor pertama saya pada kesempatan ini, dan yang terakhir Bapak Hermantra yang kebetulan tidak bisa hadir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pandang Dengar Bermuatan Budaya Melayu Riau, Aspek Keterampilan Menulis untuk BIPA Tingkat Pemula. Nanti jangan sampai salah, nick saya salah kayaknya. Ya nanti salah, nurut salah ya nanti. Ya, cek lagi. Program unggulan pemerintah untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penduduk Asing. Perkembangan pembelajaran BIPA saat ini sudah semakin maju. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran BIPA yang tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, melainkan telah menyebar di berbagai negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah atau Permendikbud nomor 27 tahun 2017, dinyatakan bahwa program kursus dan pelatihan BIPA ini memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia. Nah, BIPA ini untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu ditangani dengan jeli melalui perbaikan standarisasi, penyiapan pengajar yang berkualitas, pengembangan media dan bahan ajar. Nah, pada kesempatan ini penelitian saya akan mencoba berkontribusi dalam bahan ajar. Pembelajar atau pengajar BIPA merupakan duta untuk mengenalkan Indonesia ke mancanegara melalui bahasa, makanan, wisata, dan budaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan merangkum kesemuanya yang nanti akan saya masukkan ke dalam bahan ajar yang akan saya kembangkan. Pada saat ini, Kemendikbud telah menerbitkan beberapa buku ajar atau bahan ajar BIPA, yaitu Sahabatku Indonesia, mulai dari BIPA 1 sampai BIPA 7. Namun sayangnya dari yang sudah saya lihat dari tahun 2016 sampai yang terbaru 2019, belum ada satupun buku Sahabatku Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini mengangkat budaya Melayu. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan pengembangan dari segi kebudayaannya yang nanti akan dikaitkan dengan bahasa. Maka apalagi penelitian yang akan saya lakukan ini itu dilakukan di Riau, maka sudah sangat baik sekali apabila budaya yang saya angkat dalam bahan ajar ini adalah budaya Melayu Riau. Seiring perkembangan teknologi saat ini, sebagai pembelajar sudah seharusnya juga melek teknologi. Artinya tidak hanya terpaku dengan bahan ajar cetak saja. Nah, saya juga melakukan pengembangan dengan melibatkan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama adalah PowerPoint sebagai aplikasi pertama untuk saya mendesain dan nanti akan diubah ke dalam bentuk PDF atau portable document format. Dan yang terakhir akan menggunakan aplikasi Hazin Flipbook yang nanti ini akan menghasilkan sebuah bahan ajar pandang dengar. Artinya pandang dengar di sini bahwa dia bukan hanya dalam berbentuk buku seperti dibuka-buka saja, tetapi nanti dia juga akan ada video yang bisa dimasukkan, bisa juga dimasukkan dengan suara. Maka dia dipandang dan didengar. Penelitian mengenai pengembangan bahan ajar BIPA ini juga sudah pernah dilakukan oleh peneliti. Saya ambil 10 peneliti yang terbaru yang menurut saya ini relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu 4 peneliti di tahun 2021, 4 peneliti di tahun 2022, dan 2 peneliti terbaru masih di tahun 2023. Rumusan masalah dalam penelitian saya ini yang pertama adalah bagaimanakah desain bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau, aspek keterampilan menulis untuk BIPA tingkat pemula,
Dan bagaimanakah kualitas bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau, aspek keterampilan menulis untuk IPA tingkat pemula. Dan masalah yang ketiga adalah bagaimana respon pengguna terhadap implementasi bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau, aspek keterampilan menulis untuk IPA tingkat pemula. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menghasilkan sebuah desain bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau. Lalu yang kedua, mendeskripsikan kualitas bahan ajar. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan respon pengguna terhadap bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau, aspek keterampilan menulis untuk IPA tingkat pemula. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah untuk peneliti, diri saya sendiri, menyusun bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau ini dapat menjadi acuan saya dalam melakukan penelitian, dan ini menjadi sumbangsih saya kepada pemerintah dalam menyediakan bahan ajar yang agar lebih bervariatif. Lalu manfaat yang kedua untuk pembelajar BIPA atau pengajar BIPA, bahan ajar ini dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri. Lalu bagi pembelajar BIPA, bahan ajar ini bisa menjadi referensi ketika seorang pembelajar atau pengajar melakukan kegiatan pembelajaran BIPA. Dan yang terakhir, bagi peneliti BIPA, bahan ajar ini bermanfaat sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai bahan ajar BIPA dengan aspek keterampilan yang berbeda dan tingkatan BIPA yang berbeda, serta mungkin bisa mengangkat budaya yang berbeda pula. Bahan ajar merupakan sesuatu yang digunakan oleh pembelajar atau pembelajar dalam memahami materi pelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik guna mencapai keberhasilan proses belajar. Ini saya himpun dari pendapat Kosasih, Nugroho, Sari, dan Magdalena. Berdasarkan teknologi yang digunakan dan bentuk bahan ajar terbagi menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Nah, saya penelitian ini berada pada bahan ajar pandang dengar. Keterampilan berbahasa dikelompokkan menjadi 2, yaitu reseptif dan produktif. Reseptif adalah keterampilan menerima, yaitu keterampilan menyimak dan membaca. Dan yang produktif adalah keterampilan menghasilkan atau mengungkapkan, yaitu keterampilan berbicara dan menulis. Nah, pada penelitian ini saya fokus pada kelompok produktif bagian aspek menulis. Pembelajaran BIPA adalah sebuah program belajar bahasa Indonesia yang ditujukan untuk orang asing. Program ini termasuk dalam usaha pemerintah Indonesia untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Selain berpusat pada pengajaran bahasa dan budaya Indonesia, program ini lebih luas lagi berfungsi sebagai alat diplomasi yang digunakan pemerintah untuk menguatkan kedudukan bangsa Indonesia di mata dunia. Melalui program BIPA, Indonesia akan semakin dikenal di negara lain dan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bekerja sama baik bilateral maupun multilateral. Pembelajaran BIPA ini dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan mahir. Pada penelitian saya ini hanya berfokus pada tingkatan pemula BIPA 1. Berdasarkan penelitian dari Septriani dan Yuyus pada tahun 2023, ini masih terbaru di bulan Februari, program BIPA telah menyebar di 50 negara dan 428 lembaga yang menyelenggarakan program BIPA, baik dia masuk sebagai kurikulum wajib maupun pilihan. Para pembelajar atau pegiat BIPA ini sudah dapat mengakses bahan ajar BIPA pada laman bipa.kemendikbud.go.id. Saat ini sudah tersedia bahan ajar berbentuk buku digital, tapi hanya dalam bentuk PDF saja. Nah, bahan ajar BIPA yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini sudah dilengkapi dengan peta materi, yaitu materi, tujuan komunikasi, dan budaya. Nah, saya pada penelitian ini selain fokus pada materi juga fokus pada budaya, bahwa kebanyakan buku-buku BIPA ini ada 4 yang sudah diterbitkan
masih belum ada yang mengangkat budaya Melayu Riau. Sementara pembelajar MIPA di Riau setahu saya sudah semakin meningkat. Nah, kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran MIPA ini mengacu pada CFR, yaitu mengikut pada aturan Eropa, yaitu makanya dia terbagi menjadi 3, pemula, menengah, dan mahir. Namun ternyata Indonesia juga sudah semakin kreatif, bahwa juga Indonesia sudah membuat tingkatan-tingkatannya sendiri sesuai dengan uji kemampuan berbahasa Indonesia, yaitu UKBI, yaitu terdapat 7 tingkatan. Maka buku yang terbaru di 2019 itu tidak lagi buku A1, A2, B1, B2, tetapi sudah BIPA 1, BIPA 2 sampai pada BIPA 7. Itu mengacu kepada 7 tingkatan UKBI, yaitu istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas yang paling rendah. Budaya Melayu Riau ini dapat digambarkan dari masyarakat Melayu Riau masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat. Adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu. Semua aturan dalam kehidupan budaya Melayu dirangkum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar adalah pernyataan khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan teladan. Kebudayaan, dan yang paling baiknya lagi adalah pada saat ini kebudayaan Melayu Riau sudah kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi kita harus bangga ketika kita mendapatkan materi-materi itu lagi di sekolah. Kerangka pemikiran dalam penelitian saya ini yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan, lalu desain produk. Setelah produk jadi, lalu akan divalidasi. Ketika hasil dari validasi itu valid, maka lanjut kepada tindak uji coba produk. Tetapi jika ditemukan hasilnya tidak valid, maka akan dilakukan lagi desain produk. Maka dia akan kembali ke atas. Lalu sampai pada evaluasi hingga akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah bahan ajar pandang dengar bermuatan budaya Melayu Riau, aspek keterampilan menulis untuk BIPA tingkat pemula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu R&D, dengan menggunakan model ADI yang dikembangkan oleh Subono, yaitu yang pertama adalah analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan penyebaran angket. Ini sudah coba saya lakukan melalui aplikasi Google Form, karena keterbatasan jarak saya dengan objek atau yang akan diteliti, maka saya sudah melakukan penyebaran angket kebutuhan melalui Google Form. Dan alhamdulillah itu sudah direspon. Lalu pada tahap analisis juga saya menganalisis standar kompetensi lulusan keterampilan menulis tingkat BIPA sesuai dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Lalu pada tahap desain saya peneliti melakukan menentukan format bahan ajar yang akan dikembangkan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, lalu menentukan tujuan yang akan dicapai, lalu menentukan isi modul berdasarkan standar kelulusan, dan menyusun draft bahan ajar. Lalu pada tahap pengembangan, peneliti akan mengembangkan dari draft tadi dia menjadi bentuk APK yang nanti akan bisa diakses melalui handphone atau laptop dengan syarat terkoneksi dengan internet. Lalu melakukan validasi kepada ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Lalu menganalisis kelayakan bahan ajar digital berdasarkan penilaian ahli. Lalu melakukan perbaikan berdasarkan saran dari validator. Lalu pada tahap implementasi, peneliti akan melakukan uji coba, yaitu dengan menguji cobakan bahan ajar yang sudah jadi ini kepada pembelajar dan pembelajar. Hingga pada tahap evaluasi, peneliti akan melakukan mengukur kelayakan berdasarkan uji coba apakah bahan ajar ini layak atau tidak berdasarkan respon pengguna. Penggunanya yaitu adalah pembelajar dan pembelajar. Insya Allah penelitian ini akan sudah dilakukan dari Mei, dan insya Allah diusahakan selesai sebelum Januari.
2024. Amin. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu terdapat dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif didapatkan dari tinjauan dan saran dari para validator dan responden. Lalu data kuantitatif ini didapatkan dari nilai hasil pretest dan posttest serta nilai dari validator dan nilai dari responden. Sumber data yang pertama yaitu sekunder. Ini diperoleh langsung dari hasil tes dan angket yang diberikan kepada validator dan responden. Sedangkan sumber data primer atau sebagai pendukung ini diperoleh dari buku BIPA 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Data yang diambil yaitu yang berhubungan dengan materi-materi untuk bahan ajar BIPA 1 atau pemula. Waktunya sudah habis, Juliana. Percepat. Baik, populasi dalam penelitian ini yaitu terdapat 14 mahasiswa asing yang berasal dari Patani Selatan Thailand dan melanjutkan pendidikan di Pekanbaru, tepatnya di Universitas Islam Riau dan Universitas Lancang Kuning. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Artinya seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang menggunakan dua teknik yaitu tes dan angket. Analisis data secara kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk. Lalu data yang telah dikumpulkan melalui pembagian angket kepada responden ini bertujuan untuk memberikan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan peneliti. Data yang diperoleh ialah data kualitatif, yakni berupa penjelasan dari para validator. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan memberikan skor dalam bentuk skala Likert bersumber dari Suguhono, yaitu skor 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung persentase indikator setiap kategori pada bahan ajar yang dikembangkan. Klasifikasi skor tersebut lalu diubah ke dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif yang tercantum dalam tabel ini, dan ini bersumber dari Asia pada tahun 2021. 85% sampai 100% layak dan dianjurkan untuk diimplementasikan. 75% sampai 84% layak dan tidak lanjut untuk diimplementasikan. 56% sampai 74% cukup layak dan tidak lanjut berupa catatan revisi. Dan kurang dari 55% kurang layak dan tidak lanjut berupa revisi beserta perubahan. Sumber rujukan dalam penelitian yang saya lakukan ini bersumber dari 51 sumber, yaitu 40 dari jurnal, 8 dari buku, dan 3 rujukan dari tesis. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dudung selaku